Bapak Ibu, kita langsung saja mendengarkan sharing firman Tuhan, fenomena Injil Kristus yang akan disampaikan oleh Pendeta Nenses Simanjuntak. Kami persilakan Pendeta Nenses Simanjuntak, silakan. Ya baik, selamat pagi semuanya, eh, rekan-rekan semuanya. Kita saat ini bahas sebenarnya tipenya sebenarnya sederhana, ya, dan judulnya itu fenomena Injil Kristus. Kalau fenomena itu apa namanya disebutnya itu fenomena itu berbicara suatu peristiwa ya, gitu ya, dalam keadaan tertentu, dalam keadaan tertentu dari segi waktu, zaman, situasi gitu ya. Nah, saat ini kita bahas dengan simple, bukan yang teologi yang bagaimana gitu, yang mahasiswa S2 atau bagaimana yang sulit gitu. Enggak, ini yang sederhana dan ya untuk kita orang awam bisa mengerti dengan mudah. Saudaraku, kita coba langsung dari slide yang pertama. Saya lihat bahwa ada suatu fenomena bahwa Injil Kristus itu sudah diberitakan ya. Nah, ada banyak yang belum menggali dan melihatnya atau belum dapat kabar mengenai Injil Kristus itu yang sejak dari kitab Perjanjian Lama, kitab pertama itu kitab Kejadian, pasal yang pertama, ayat yang pertama, dan kalimat yang pertama, dan kata yang pertama, yaitu pada mulanya. Kalau kita melihat bahwa di kitab Kejadian 1 itu, kita tahunya bahwa itu satu peristiwa, ya, penciptaan langit bumi dan segala isinya ya. Namun kita mau melihat bahwa secara konteksnya, secara latar belakangnya, bahwa kitab Kejadian ini ditulis oleh siapa? Nah, yaitu ditulis oleh Musa. Pada waktu kapan? Pada waktu di Gunung Sinai, yang 40 hari itu loh. Kan kita tahunya 40 hari. Musa naik ke Gunung Sinai menulis hukum Taurat. Dan itu image-nya hanya dikatakan menulis hukum Taurat. Yang mana? Yang 10 atau yang terperincinya yaitu 613 itu. Padahal saudara, Musa ya menulis kitab Kejadian itu juga di sana, di mana dia mendapatkan pewahyuan Musa yaitu tentang isi hati Tuhan. Nah, satu hal bahwa sebelum kita melihat tulisan-tulisan Ibrani ini, bahwa kita harus mengerti latar belakang Tuhan itu berbicara kepada Musa, yaitu dengan tema utama urusan Tuhan dengan Musa, yaitu adalah Tuhan mau membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan Tuhan juga jelas bahwa hal itu adalah merupakan gambaran menjelaskan bahwa bangsa Israel mau dilepaskan dari perbudakan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Hukum-hukum yang dibuat oleh dunia. Di mana hukum-hukum itu yang merupakan hukum-hukum yang menyangkut tuntutan kepada tubuh manusia untuk dilakukan agar dapat memiliki nilai hidup di hadapan Allah. Nah, juga kita perlu ketahui bahwa Nabi Musa ini adalah seorang pangeran, ya, seorang putra mahkota dengan didikan, ya, dengan didikan kerajaan Mesir yang begitu kayanya, megahnya, dan tingkat peradabannya tertinggi pada waktu itu. Artinya bahwa Musa itu bukan orang bodoh. Jadi kalau di Alkitab itu tidak didapati sebenarnya mengatakan bahwa Musa orang bodoh. Dia hanya berat lidah begitu. Nah, dari latar belakang ini kita mengetahui bahwa Musa
menulis kitab Kejadian, khususnya Kejadian 1 ayat 1, ya. Dan kalimat pertama itu berurusan dengan berita atau visi utama Allah kepada manusia, yaitu visi penyelamatan manusia dari hukum-hukum yang membelenggu manusia sehingga membuat manusia terhukum, terhakimi sendiri oleh aturan-aturan yang muncul dari diri mereka sendiri. Baik. Nah, kita melihat langsung dari kitab Kejadian ini dengan ayat pertama, kalimat pertama, yaitu kalau bahasa Inggrisnya in the beginning, kalau bahasa Indonesianya pada mulanya. Oke. Kalau bahasa Ibraninya dengan huruf Ibrani kuno, Bereshit, dengan huruf-huruf yang terdiri dari Bet, Reis, Alef, Shin, Yod, dan Tet. Ya. Nah, saudaraku, kita melihat apa sih arti dari setiap huruf Ibrani kuno ini. Kita melihat pengertian-pengertiannya. Jadi sama nanti seperti kalau kita belajar bahasa Inggris, satu kata bahasa Inggris punya arti atau punya cabang arti beberapa. Mana yang diambil itu tentunya disesuaikan dengan pokok bahasan yang sedang dibahas. Seperti itu, saudaraku. Sama seperti bahasa Ibrani kuno ini juga, dengan huruf-huruf ini, ya, kita melihat bait. Bait itu punya pengertian yang pertama adalah rumah, tempat kediaman, mesbah, dan juga punya pengertian sorga. Nah, bisa punya pengertian juga istana, itu bait. Kalau di Indonesianya bait. Kalau versi pengertian secara agama, bait itu adalah rumah, bait suci, atau bait sucinya agama A, agama B, agama C, itu disebutnya rumah ibadah. Tetapi kita mau lihat bahwa dengan sesuai visi latar belakang Tuhan berbicara kepada Musa, yaitu tentang Injil, yaitu tentang kabar keselamatan, karya ilahi dari Allah sendiri, yaitu penebusan di dalam Kristus, maka kata bait ini, huruf bait ini memiliki arti yaitu sorga. Dan berbicara sorga sesuai dengan konteks itu berbicara hadirat Tuhan. Kalau berbicara hadirat Tuhan pun kita mengerucut kepada pribadi Tuhan itu sendiri. Baik. Pribadi Tuhan yang adalah roh sesungguhnya. Baik, kita sudah masuk kepada pengertian bait, yaitu rumah Tuhan, hadirat Tuhan, keberadaan Tuhan. Baik. Masuk kepada reis. Reis ini berbicara tentang, lihat kalau gambarnya, ya, kepala dengan ada mahkota. Itu juga berbicara yaitu tentang seorang pribadi yang adalah raja, yang adalah pangeran, yang adalah pemimpin atau juga panglima. Jadi kalau kita satukan, yaitu digabungkan tadi bahwa di dalam keberadaan Allah atau hadirat Allah yang disebut sorga, okay, seorang raja, seorang pangeran, seorang penguasa sorga yang dia itu muncul dari roh Allah itu sendiri, okay, itulah pengertian dari dua huruf ini. Baik, saya mengajak lanjut ke huruf yang ketiga, yaitu Alef. Alef ini adalah gambar simbol kepala sapi, ya, dengan itu tali, ya, tali atau kuk, ya, yang ada di mulutnya atau di hidungnya untuk diikatkan. Nah, Alef ini punya pengertian berbagai macam. Salah satunya yaitu
tentang lembu. Lembu itu mengartikan di dalam teologi atau Alkitab berbicara tentang makhluk atau pribadi yang menghambakan diri. Pribadi yang rendah hati, pribadi yang taat, pribadi yang penuh dengan penundukan, pribadi yang penuh dengan sifat kehambaan. Sebab lembu itu adalah budak untuk pertanian. Maka kita sambungkan yang dari huruf yang pertama, jadi kita ambil dari langsung ya ke arah kepada visi Allah yang berbicara kepada Musa itu tentang kabar keselamatan itu. Nah, inilah fenomena Injil ya. Nah, dalam hadirat Allah, yaitu Roh Allah, keluar seorang pribadi, yaitu seorang raja. Dan dia adalah bersumber dari Roh Allah itu sendiri. Dan dia menghambakan diri menjadi pribadi yang tunduk, menjadi pribadi yang taat, menjadi pribadi yang dijadikan sebagai hamba atau budak. Okay? Budak apakah seorang pangeran ini, seorang raja ini? Dia menjadi budak atau menjadi hamba atas visi Allah itu sendiri. Dan Allah sendiri menetapkan visinya, melakukan visinya di dalam sang pangeran ini, sang raja ini, yang adalah sebenarnya adalah diri dia sendiri yang berkarya di dalam daging. Kalau kita mengetahui dalam kekristenan. Baik. Kita masuk dalam huruf keempat, yaitu Shen. Shen ini memiliki pengertian yaitu hancur, diremukan, dipatahkan. Kalau di Inggrisnya Shen ini crash, diporak-porandakan, dan punya pengertian juga ketika sesuai dengan kalimat atau pembahasan tertentu bisa diartikan juga dibunuh atau dihabisi nyawanya. Nah, lalu kita akan sambung bahwa dari Roh Allah sendiri keluar seorang pangeran atau raja yang menjadi hamba untuk dibunuh, dihancurkan. Masuk kepada Yod. Yod itu gambar lengan. Lengannya ini dihancurkan. Tadi kan dikatakan dari dalam diri Roh Allah itu sendiri ya muncul keluar seorang pangeran atau raja yang menghambakan diri, dihancurkan lengannya. Di mana dihancurkan lengannya? Di kalimat terakhir, huruf terakhir yaitu tet, itu tanda palang. Tanda palang ini juga merupakan dalam Ibrani kuno merupakan suatu materai. Ketika ada perjanjian itu dikasih lambang salib, materai. Jadi jangan kita pikir juga bahwa salib ini hanya ada di zaman perjanjian baru, tidak. Dalam perjanjian di Mesir pun itu dipakai yaitu huruf salib palang ketika kedua belah pihak mengadakan sebuah perjanjian. Dan biasanya perjanjian yang pakai simbol salib itu ada perjanjian yang sangat penting, sangat utama, dan sangat urgent. Dan biasanya perjanjian itu tidak dapat diganggu gugat. Inilah demikian kayanya ya pengetahuan huruf bahasa Ibrani. Dan saat ini kita belajarnya tentang Ibrani kuno atau Ibrani gundul yang huruf-hurufnya memakai simbol-simbol seperti ini. Lalu kita masuk kepada kita sambung, yaitu dari huruf pertama, bahwa dari Roh Allah sendiri keluar seorang raja yang menghambakan diri, dihancurkan lengannya, tangannya di atas palang salib atau di dalam kejadian palang salib yang dimana itu merupakan sebuah materai perjanjian antara Allah dan umatnya. Makanya pun kalau kita masuk kepada kalimat selanjutnya, dikatakan bahwa Beresit ini kan in the beginning. Pada mulanya.
kalau dilanjutkan lagi, Bereshit bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kalau kita pelan-pelan masuk kepada huruf-huruf tadi, Bereshit bara Elohim, berarti ya itu bercerita tentang kejadian roh Allah itu ya keluar dari dalam roh Allah sendiri, yaitu seorang raja ya yang menghambakan diri, dihancurkan tangannya, di mana tangan ini berbicara wujud dari kekuasaan otoritas. Otoritasnya dihancurkan ya di palang salib, di mana palang salib itu berbicara nanti adalah kematian yang dialami oleh sang raja ini yang keluar dari kediaman Allah, yaitu roh Allah itu sendiri. Terciptalah langit dan bumi. Berarti ini mengarah jelas kepada bahwa sebuah kejadian yang tadi Bereshit ini merupakan mengkerucut pengertiannya kepada kedua oknum, yaitu oknum langit dan oknum bumi. Jadi ada sebuah perjanjian, ada sebuah kejadian di mana ada keremukan, ada kematian, ya, ada pembunuh yang merupakan sebuah perjanjian pendamaian antara langit dan bumi. Nah, langit sendiri ini berbicara heaven. Heaven itu adalah hadirat Allah yang merupakan esensi dari roh Allah itu sendiri. Dan bumi itu berbicara bangsa Israel. Bukan bumi yang kita hidupin. Salah, bukannya earth ya kan. Tapi bumi ini berbicara Israel. Berbicara bangsa Israel. Dan kesimpulan dari semua itu sangat luar biasa bahwa ternyata Allah memberikan perjanjiannya, menyatakan kebenaran perjanjian isi hatinya kepada Musa, yaitu tentang dari dalam roh Allah itu sendiri keluar seorang raja. Dia berkarya sebagai seorang raja yang menghambakan diri, dihancurkan lengan kuasanya di palang salib dengan wujud itu sebagai sebuah materai perjanjian antara Allah itu sendiri dengan bangsa Israel, yaitu bumi tadi. Baik. Nah, saudara, mungkin udah cukup sederhana ya. Kalau agak-agak sulit, nggak apa-apa, minta dijelasin sedikit lagi boleh. Jadi kesimpulannya adalah, saudaraku semua, bahwa fenomena Injil Kristus ini sebenarnya sudah ada sejak Musa menuliskannya di Gunung Sinai, di mana Musa sendiri mendengar secara audible dari Allah sendiri yang bercerita tentang isi hati Allah itu sendiri. Makanya saya teringat ini harus dijelaskan tentang kalimat yang sering kita dengar di Alkitab juga tentang pertemuan Musa dengan Allah di semak-semak. Dan Musa mengatakan, siapakah engkau? Siapakah engkau? Bertanya lagi. Dan Tuhan menjawab, I am is I am. Aku adalah aku. Nah, di sini kita harus mengerti, saya bukakan yang secara sederhana tetapi sesuai dengan konteks latar belakangnya. Bahwa Allah lagi berbicara dan mau berbicara panjang lebar kepada Musa tentang misi penyelamatan bangsa Israel. Berarti status aku adalah aku itu berbicara, yaitu I am is the Redeemer. Aku adalah pribadi yang berstatus yang sedang mengerjakan misi penyelamatan. Jadi kalau dikatakan aku adalah aku, berarti artinya aku adalah sang penyelamat itu. Yaitu berbicara jati diri Allah, yaitu sang penebus. Jadi kita nggak ngeblank atau masih ada yang ngeblank yang dikatakan aku adalah aku itu saudara. Jadi supaya tidak ada ganjalan. Ternyata itu juga sebuah fenomena Injil Kristus. Perkataan aku adalah aku. Lalu saya teringat lagi juga untuk diberitahu tentang I am Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir. Dengan pengertian yang pada umumnya begini-begini, saya tidak bahas itu. Tapi yang jelas, Alpha yang awal dan Omega yang akhir. Itu berbicara bahwa dialah
sang awal itu yang mengawali visinya sendiri dengan visi penyelamatan, dan dia yang akhir berbicara, dia yang mengakhiri perjanjiannya itu dengan realita perjanjian yang sudah dia sebutkan di dalam perjanjian lama, yaitu apa? Realitanya di dalam Injil Kristus tersebut. Makanya saya ulangi bahwa Alfa dan Omega pun itu merupakan memiliki pengertian dari Injil Kristus. Saya ulangi, Alfa dan Omega. Alfa yang awal, berbicara yang awal yaitu apa? Dia yang awal yang memberikan sebuah perjanjian keselamatan. Dia juga yang akhir. Dia mengakhirinya dengan apa? Dengan realita perjanjian keselamatan itu. Dalam bentuk apa? Ya dalam bentuk dirinya di dalam Kristus yang harus mati menerima ganjaran hukum Taurat, di mana manusia telah menawarkan perjanjian kepada Allah tentang hukum Taurat atau hukum yang dia minta kepada Allah. Maka ditorahkanlah oleh Allah. Maka disebut hukum Taurat. Dan kita harus mengetahui juga, sekali lagi saya ulangi bahwa hukum Taurat zaman Musa bukanlah inisiatif dari Allah. Hukum itu yang dirampung jadi hukum Taurat itu inisiatif dari bangsa Israel yang sudah terbiasa oleh budaya berhala, oleh budaya syarat-syarat kepada berhalanya. Sehingga dia terbawa di dalam perjalanan di padang gurun, minta syarat-syarat agar mereka bisa memiliki keyakinan untuk dapat dilihat oleh Allah dan untuk dapat diakui oleh Allah statusnya. Jadi saudaraku, kita melihat lagi bahwa saya ulangin bahwa masuk lanjut kepada fenomena Injil Kristus ini ya, dari mulai tadi huruf Ibrani kunonya sampai kepada perjanjian Allah. Sebenarnya perjanjian lama itu pun setelah saya teliti itu sebuah perjanjian lama di mana perjanjian itu bukan Allah yang memuat dan bukan Allah kita yang menginisiatifi yang dikenal dengan perjanjian lama, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat sampai kepada Meliaki, itu berbicara bangsa Israel yang minta hukum. Lalu dengan hukum itu mereka menawarkan diri bahwa dengan hukum itu kami bisa memiliki nilai layak atau tidaknya di hadapan Allah. Allah yang kau beritakan itu, hai Musa. Nah ini mengerikan bangsa Israel. Menantang karena sudah terlalu percaya diri dan terbiasa oleh budaya mereka di Mesir. Kalau hubungan manusia dengan dewa-dewa waktu di Mesir, kalau aku lakukan A, aku dapat A. Aku lakukan B, aku dapat B. Seterusnya, kalau aku rajin melakukan penyembahan terhadap dewa-dewa, maka aku diberkati, maka aku disertai, maka aku diberikan kemenangan, diberikan kemakmuran, seperti itu. Padahal sifat Allah itu sendiri sama sekali tidak seperti itu. Karena Allah itu sendiri punya, yaitu sifat di dalam karya penebusan, bahwa dia tidak melihat perbuatan, bahwa Allah tidak melihat apa yang dilakukan oleh manusia, tapi dia melihat solusi dari apa yang telah dilakukan oleh manusia yang membuat manusia itu tidak layak di hadapan Allah itu sendiri. Jadi Allah itu sendiri yang membuat sebuah solusi, yaitu Injil Kristus itu tersebut. Saudara, kalau saya perhatikan, fenomena ini jarang sekali diperhatikan oleh ya mungkin kita sebagai orang Kristen ya, terutama hal yang sedang kita bahas ini. Baik saudaraku, kalau memang sudah cukup jelas, nah, maka kita lanjut slide selanjutnya. Nah, saudaraku,
kita lihat lagi fenomena Injil Kristus, yaitu kitab Kejadian 3 ayat 21 itu, kita lihat ada gambar domba sedang dikuliti, diambil bulunya. Nah, kejadian ini ada di kitab Kejadian 3 ayat 21, di mana ada suatu kesimpulan yang jelas bahwa Injil adalah tindakan atau inisiatif Allah di Taman Eden waktu Adam dan Hawa telanjang. Dan kata telanjang ini bukan pakai baju, pakai celana gitu. Tetapi kata telanjang di sini adalah lepas dari aura, lepas dari yang namanya tudungan. Simpelnya lepas dari roh Allah. Mereka tidak terkoneksi dengan roh Allah itu sendiri. Roh Allah itu tidak terbatas dan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Namun yang jadi permasalahan adalah apakah manusia itu terkonek dengan roh Allah? Kalau terkonek, maka dia mengerti, menangkap apa yang dimaksud hati oleh Allah itu sendiri, yaitu sang roh tadi. Nah, maka kita melihat bahwa Adam dan Hawa terlepas koneksinya dari Allah itu sendiri. Dia merasakan telanjang. Dan kata telanjang ini pun pakai bahasa atau gaya bahasa, ya gaya bahasa metafora, gaya bahasa puitis yang memang Musa dididik kental dalam didikan seorang pangeran Mesir. Saudara, ngerti ya kalau sejarah Musa itu ya dihanyutkan di sungai ini ditemukan oleh putri Firaun lalu diangkat menjadi anak Firaun, dijadikan pangeran dengan pendidikan yang sangat tinggi, mewah, dengan gaya bahasa, gaya intelektual, peradaban yang sangat-sangat dan paling tinggi ya di seluruh bumi pada waktu itu. Nah, makanya jangan heran kok kata telanjang ternyata itu artinya. Iya iya, oleh karena kita harus belajar memang teologi, tapi kita sederhanakan untuk dapat mengertinya supaya nggak pusing apalagi untuk orang awam seperti itu. Nah, kita lihat kalimat yang tadi tujuannya untuk menutupi malu. Lihat Kejadian 3 ayat 21 ini. Menutupi malu atau tidak memiliki kodrat keilahian akibat dari pelanggaran itu memilih kebenaran diri sendiri. Nah, di sini fenomena Injil Kristus harus kita lihat Allah itu menyembeli seekor binatang dan menyematkan kulitnya kepada Adam dan Hawa untuk menutupi rasa malu mereka. Dan pengertian yang jelas secara teologi yang sangat sederhana, sangat simpel sekali kita dapat mengerti bahwa Allah menyembelih seekor binatang dan menyematkan kulitnya untuk pakaian. Jelas kenapa domba? Jelas di dalam budaya Injil selalu kita melihat bahwa Allah sejak dari awal minta untuk mempersembahkan kepadanya itu apa? Domba. Dan juga binatang apa sih yang kulitnya untuk pakaian? Ya jelas domba. Ya sapi bisa, tetapi perjanjian Allah dengan manusia itu jelas dalam kekristenan berbicara domba sebagai korban tebusan penutup ketelanjangan itu. Ya. Nah, saudara, menutupi malu atau tidak memilih kodrat keilahian akibat dari pelanggaran memilih kebenaran diri sendiri. Apa sih kebenaran diri sendiri yang dipegang oleh Adam dan Hawa? Itulah yang dirayu, ditawarkan oleh iblis sang ular itu. Yaitu dikatakan, kalau kau makan buah itu, ya, kau akan sama seperti Allah. Mengetahui ya hal yang baik dan hal yang jahat. Dan sebenarnya, ya, saudara, inilah yang kurang digali dalam hal teologi sistematikanya kepada jemaat awam. Artinya orang awam, orang yang bukan teolog atau belajar teologi secara mendalam. Sebenarnya sesungguhnya dalam sistematika, artinya teologi sistematika itu berbicara belajar pengetahuan dan belajar tentang pikiran-pikiran Allah,
ya, tapi tersistem. Artinya tersistem itu punya keteraturan dari A sampai Z, dari dasar sampai yang tinggi, seperti itu. Itu yang disebut sistematis. Dalam sistematis pun itu ada yang disebut kita melihat runtutan waktu, rentetan kejadian, di mana, kapan, siapa saja, kepada siapa, lokasinya bagaimana, dan kejadiannya itu dalam ruang lingkup apa. Seperti itu. Itulah yang disebut sistematis. Nah, saudaraku, kita telah melihat dari slide kedua ini bahwa Allah sendiri sudah menyatakan fenomena Injil Kristus di dalam kitab Perjanjian Lama, di kitab Kejadian. Itu sudah hitungannya yang kedua lah. Baik. Selanjutnya, coba kita melihat slide Yang berikutnya akan kita lanjutkan pada video bagian